Korelasi, regresi, dan kausalitas. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kemudian kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam dua arah. Jenis-jenis korelasi ada 3: korelasi positif negatif, korelasi linear non linear, korelasi sederhana, parsial atau kompleks. Korelasi positif negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Korelasi linear non linear. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan konstan. Korelasi tidak linear jika perubahan absolut atau variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial, korelasi lebih dari dua variabel tapi tidak hanya tertarik mencari korelasi dua variabel sedangkan variabel lain dianggap tetapi. Korelasi kompleks, ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Metode perhitungan korelasi. Cara-caranya yang pertama melalui scattering, metode Pearson, metode Spearman, koefisien determinasi. Scattering atau diagram pencar adalah suatu plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel tapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Manfaat scattering. Yang pertama membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel, kemudian membantu kita menentukan bentuk hubungan antara dua variabel apakah linear atau non linear. Korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif atau data ordinal atau data ranking. Kemudian regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Jenis hubungan antar variabel. Variabel dependen adalah variabel yang diestimasi berdasarkan nilai variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan. Yang pertama yaitu hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Yang kedua hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Scattering adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Kemudian ada standard error of estimate. Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standard error of estimate. Standard error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada dalam garis regresi. Standard error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian interval estimasi. Regresi untuk prediksi satu estimasi titik. Interval estimasi digunakan menjawab soal probabilitas. Ada dua estimasi, yaitu interval keyakinan merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata pada nilai X tertentu. Yang kedua, interval prediksi merupakan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu. Standard error of coefficient. Kesalahan standar koefisien mengukur ketepatan estimator OLS. Kemudian koefisien determinasi, ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi. Yang mengukur presentase total variasi Y yang dihasilkan oleh variabel independen X. Sekian, terima kasih.